Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel iPlan Indonesia. Kali ini Minplan mau ngomongin Astrophytum myriostigma CV Onzuka. Ini dia cuplikannya. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan ngomongin Astrophytum myriostigma dulu secara umum. Jadi myriostigma itu ciri-cirinya biasanya berbentuk seperti bintang kayak gini nih, tuh. Nah, contohnya seperti ini. Myrio itu rata-rata bentuknya kayak bintang gini. Ada juga yang bilang bentuknya itu mirip dengan belimbing, teman-teman. Nah, setelah itu Myrio ini termasuk salah satu jenis astro yang menurutku adalah pertumbuhannya lebih cepat daripada Asterias. Jadi kalau kita compare Myrio sama Asterias itu lebih cepat myriostigma gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan kok ada yang 4 rips, ada yang 3 rips. Contohnya 4 rips kayak gini. Nih ya, ini baby 4 rips. Nah, kalau 4 rips itu kita sebutnya biasanya quadricostatum. Nah, kalau yang 3 rips seperti ini, nah kita sebutnya adalah tricostatum. Nah, oke, gitu ya teman-teman. Jadi salah satu ciri-ciri yang paling gampang untuk dilihat dari myriostigma ini adalah yang bentuknya seperti belimbing. Nah, Myrio juga sebenarnya ada banyak banget macamnya. Contohnya Myrio Kiko. Nah, Minplan ada contohnya. Nah, salah satu contoh yang paling populer dari jenis myriostigma adalah Myrio Kiko. Ini dia Myrio Kiko. Jadi kayak ada apa tuh namanya? Irisan-irisan di ribsnya menurut Minplan ya. Ini salah satu yang paling populer. Setelah itu ada Hakujo. Hakujo itu aerolesnya dia tuh nempel rapat-rapat kayak gini. Nah, ini nggak semua Myrio punya seperti ini ya. Di Indonesia juga Hakujo ini salah satu yang masih jarang ada. Nah, untuk hari ini yang akan kita omongin adalah myriostigma Onzuka. Yang ini nih teman-teman. Oke, kembalikan. Untuk myriostigma Onzuka sendiri ternyata masih banyak banget teman-teman itu yang belum bisa membedakan antara myriostigma biasa dengan myriostigma Onzuka. Kan myriostigma juga ada putih-putihnya, Min. Kayak gini. Kayak gini nih. Nih ya kan? Karena ada putih-putihnya juga nih, Min. Apa bedanya sih sama Onzuka? Oke, kita jelasin ya. Myriostigma Onzuka nih, Minplan di sini ada sampelnya 3 yang udah lumayan gede. Ya. Ini adalah sampelnya. Myriostigma Onzuka itu kalau kita lihat ya, secara sepintas itu pasti kelihatan putih ya kan, teman-teman. Nah, putihnya di sini untuk Onzuka itu adalah pattern. Nah, jadi kalau di zoom ya, dilihat di sini nih, ini tuh pattern. Oke? Coraknya dia. Kalau di Asterias tuh kayak Super Kabuto, dan ini nggak bisa hilang. Ini tidak akan bisa hilang. Nah, setelah itu mayoritas Onzuka itu punya pattern atau corak V-type juga. V, membentuk V pada bagian ribsnya. Kayak ini. Contohnya yang ini nih. Tuh, kan dia ada VV-nya kan. Yang ini juga sama. Tuh. Di sini juga ada V-type-nya. Dari samping pun udah kelihatan. Nah, Onzuka itu ada grade-nya juga A sampai Z. Misalkan A, B, dan C lah katakan ya. Nah, misalkan nggak ada V-type-nya gimana, Min? Nggak apa-apa, yang penting Onzuka itu kita lihat dari pattern-nya. Pattern-nya Onzuka itu udah khas banget lah dibanding dengan Myrio yang lain. Terus kan kalau Myrio-Myrio kayak gini nih, Myrio-Myrio seperti ini juga ada putihnya, Min. Apa bedanya sama Onzuka? Oke. Nih ya, Minplan di sini kan udah ada contoh nih untuk Myrio ya. Ini contoh Myrio nih, ada putihnya. Bagian putih pada myriostigma ini kita sebut dengan farina, teman-teman. Nah, farina ini bisa muncul dan menghilang sesuai dengan kondisi kaktusnya atau Myrionya. Kalau lagi panas nanti akan makin banyak, bisa juga akan semakin hilang. Dan uniknya adalah pada Myrio biasa kayak gini, itu farinanya bisa hilang kalau kita gosok nih. Contoh ya. Contoh ini, nah ini kalau Minplan gosok kayak gini, tuh.
nanti farinanya pasti akan hilang. Tuh, rontok kan dia, tuh, rontok. Sedangkan di Onzuka kita mau gosok-gosok gimana nggak akan rontok, karena ini bukan bulu, melainkan kayak pattern gitu. Jadi kayak coraknya dia, dan ini permanen, nggak bisa hilang teman-teman. Nah, kalau untuk yang di Mirio Onzuka kecil sama Mirio biasa yang kecil, Onzuka sejak kecil tuh udah kelihatan patternnya udah kelihatan, bahkan corak V-type-nya untuk jenis-jenis yang memang bagus ya, yang memang selected itu udah kelihatan banget, udah ada pattern V-nya di sini. Nah, lalu kalau yang di Mirio biasa itu nggak kelihatan, dan ini tetap bisa hilang teman-teman. Kalau kita gosok ini nanti akan hilang juga. Oke, begitu ya. Jadi perbedaannya kita harus benar-benar lihat di V-type-nya. Semakin tegas V-type-nya, biasanya Onzuka itu juga akan semakin bagus. Kalau teman-teman mau lihat referensi untuk jenis Onzuka atau mungkin Astropitum jenis lain, teman-teman bisa cek di website ini nih ya. Ini linknya nanti akan Minplan taruh di deskripsi, biar teman-teman bisa lihat langsung untuk jenis-jenis atau kultivarnya Astropitum. Nah, selanjutnya suka banyak yang nanya ini, Min, apakah benar Mirio Onzuka itu tumbuhnya jauh lebih lambat daripada Mirio yang lain? Itu benar. Mirio Onzuka tumbuhnya akan jauh lebih lambat karena bagian bodinya dia ini banyak klorofilnya, banyak patternnya atau banyak coraknya berwarna putih, sehingga klorofilnya itu ketutupan teman-teman. Klorofilnya akan tertutup, makanya pertumbuhannya lambat karena klorofilnya banyak yang ketutup. Kayak gitu. Minplan ada contohnya. Jadi aku pernah nyemai dulu Mirio Stigma Onzuka. Mana ya? Oh ini. Ini juga. Nah, Minplan dulu pernah nyemai teman-teman Mirio Onzuka nih. Ini adalah Mirio Onzuka semaian Minplan sendiri. Sebenarnya ada beberapa, cuman mayoritas emang udah terjual, udah dibeli sama teman-teman yang lain. Nah, tumbuhnya lambat. Ini usianya hampir 22 bulan usianya ini. Baru segini. Diameternya mungkin baru sekitar 2,5 sentian ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk Mirio yang hijau itu jauh lebih cepat besar. Yang hijau biasa ya. Nah, ini adalah contoh Mirio Stigma yang hijau biasa. Ini usianya baru sekitar 1 tahun. Jadi secara usia Onzuka ini lebih tua. Cuman kalau kita lihat pertumbuhannya kedua ini, jelas yang hijauan itu jauh lebih cepat besar daripada yang Onzuka. Jadi Onzuka lambat karena memang dia klorofilnya ketutup ya teman-teman. Nah, itulah penyebabnya kenapa dia tumbuhnya jauh lebih lambat. Untuk semaiannya juga, semaian Mirio Onzuka ini waktu kecil itu mayoritas kelihatan kayak banyak bulu-bulunya teman-teman. Jadi memang dari kecil itu kayak bodinya tuh udah ketutupan bulu banyak banget. Nah, teman-teman bisa lihat di layar ya kan, Minplan ada footage-nya untuk tampilan semaian Mirio Onzuka dengan usia kira-kira 4 bulanan gitu teman-teman. Nah, begitu ya teman-teman pembahasan terkait Mirio Onzuka untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman makin banyak yang punya gambaran atau lebih jelas lagi, sehingga nanti udah lebih baik dalam membedakan mana Mirio Onzuka, mana Mirio biasa. Lalu apabila ada kesalahan atau mungkin yang ucapan yang tidak berkenan, Minplan mohon maaf. Semua yang Minplan sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman Minplan di greenhouse Minplan sendiri. Bisa jadi di tempat teman-teman yang lain akan berbeda, dan itu nggak masalah. Jadi misalkan teman-teman ada yang mau nambahin informasi, boleh dicatat atau ditulis di kolom komentar. Ataupun kalau ada yang mau tanya juga boleh ditulis di kolom komentar. Gitu ya teman-teman. Dadah! Jadi, kapan nih buat kebunmu sendiri? Yuk cari tanaman yang kamu mau. Akses iPlan.id sekarang. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Salah satu ciri-ciri yang paling gampang untuk dilihat dari Mirio Onzuka ini, kok miris? Cut itu tadi coy. Enggak jarno isiku. Onzuka kecil juga kita udah bisa lihat. Anjir, jatuh coy mic-nya. Li, mikir auto li.